di PT ini mau 5 tahun. Jadi dia membuat standar tambahan yang melampaui SNDT. Oke, next. Ya, kemudian ada namanya pelampauan SNDT secara kuantitatif atau pelampauan secara horizontal. Jadi misalnya SNDT itu tidak mengatur terkait dengan standar kerjasama perguruan tinggi. Ya, sehingga PT ini menetapkan standar perguruan tinggi terkait dengan kerjasama. Kemudian misalnya SNDT tidak mengatur terkait dengan standar visi misi, penetapan visi misi dan sebagainya. Ya, tidak ada di SNDT. Nah, perguruan tinggi menetapkan standar penetapan visi misi program studi. Itu juga disebut dengan pelampauan SNDT secara kuantitatif. Ya. Jadi kita sudah melihat membedakan mana SNDT, mana standar perguruan tinggi. Ya, jadi bisa saja yang objeknya sama, tetapi kuantitinya yang beda. Seperti tadi yang pertama. Masa studi 7 tahun itu adalah SNDT, perguruan tinggi menetapkan 5 tahun. Ya, atau misalnya tidak ada di SNDT, misalnya terkait dengan kerjasama, terkait dengan visi misi, itu tidak ada standarnya, tidak diatur oleh dikti. Sehingga perguruan tinggi menetapkan standar terkait visi misi, standar terkait dengan kerjasama. Itulah yang disebut dengan standar perguruan tinggi. Ya, oke. Next. Ya, ini contoh saja standar-standar perguruan tinggi yang melampaui SNDT. Kalau SNDT menyatakan bahwa penelitian itu bla 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 secara umum, maka perguruan tinggi boleh menetapkan standar penelitian yang lebih tinggi. Misalnya harus sekurang-kurangnya jurnal ber-ISSN. Kan SNDT-nya tidak mengatakan harus ber-ISSN. Ya. Atau misalnya harus jurnal nasional terakreditasi. Atau jurnal internasional bereputasi. Ya, itu contoh standar penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, sesuai dengan visi perguruan tinggi tentunya. Oke, next. Ya, ini sama untuk pengabdian masyarakat di SNDT diatur seperti itu, kemudian lebih didetailkan lagi ya untuk perguruan tinggi. Jadi misalnya kalau dosen ketika melaksanakan pengabdian masyarakat harus menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional, misalnya atau bahan pengembangan iptek, ya boleh. Jadi kita bisa mengidentifikasi standar perguruan tinggi yang hanya berlaku di perguruan tinggi itu apa saja yang melampaui SNDT. Oke, next. Ya. Kemudian sistem penjaminan untuk perguruan tinggi, next. Ya, tujuan SNDT kita bisa melihat di Permendikbudristek 53 2023. Next, nanti kita baca saja ini. Ya, kemudian di Permen 53 itu ada standar nasional pendidikan, ada standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat. Ini yang diatur di SNDT. Next. Nah, kita melihat dari Permen 53, di SNDT itu mengatur 3 hal. Standar nasional pendidikan, standar penelitian, kemudian standar pengabdian kepada masyarakat. Standar pendidikan terbagi 3, standar luaran pendidikan, atau standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, kemudian standar masukan pendidikan. Standar proses pendidikan sendiri terbagi 3, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan. Kemudian standar masukan pendidikan terbagi atas 4, standar isi, standar dosen dan tendik, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Ya. Untuk standar penelitian ada 3, standar luaran penelitian, proses penelitian, dan masukan penelitian.
untuk standar pengabdian kepada masyarakat, luaran pengabdian masyarakat, proses pengabdian masyarakat, dan masukan pengabdian masyarakat. Ya. Jadi nanti ada yang kita butuhkan di luar dari sini, itulah yang disebut dengan standar perguruan tinggi. Ya, ya kenapa? Ya, jadi misalnya standar visi misi dan seterusnya. Oke, next. Ya, tadi sudah ada di depan juga sebenarnya. Jadi sistem penjaminan mutu dikti ada dua, ada SPMI, ada SPME. SPMI itu adalah internal melalui PPEPP, kemudian SPME melalui akreditasi. Next. Ya, kemudian penetapan penjaminan mutu, penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Ya, kemudian kita bisa melihat tadi sudah dijelaskan standar pendidikan tinggi ada SNDikti, kemudian ada standar perguruan tinggi yang ditetapkan. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang kita sebut dengan standar perguruan tinggi. Oke. Ya. Kemudian kewajiban akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari Undang-Undang Nomor 12. Kemudian pasal 28 terkait dengan kewajiban kewajiban untuk akreditasi. Kemudian pasal 33 akreditasi ulang dan seterusnya. Ya. Permen 53 terkait dengan status akreditasi. Ya. Oke, ini dasar hukum kita melaksanakan akreditasi. Next. Ya. Dari Permen 53 juga terkait dengan pengertian dan tujuan akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kriteria yang ditetapkan berdasarkan SNDikti. Ya, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan PS dan PT atas dasar kriteria yang mengacu pada SNDikti. Ya, next. Ya, ini dari kriteria penilaian mutu pendidikan tinggi yang disebut dengan Sandikti. Jadi instrumen kita 2,0 itu merujuk ke Sandikti. Ya, ada 4. Ya, ada 4. Pertama adalah budaya mutu, efektivitas fungsi SPMI. Kemudian yang kedua adalah relevansi tridharma. Yang ketiga akuntabilitas. Yang keempat diferensiasi misi. Jadi ada 4 kriteria. Kriteria 2 relevansi itu terbagi 3. Yang itu adalah tridharma. Ada layanan pendidikan, relevansi layanan pendidikan, ada penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Itulah makanya nanti instrumen 2,0 kita itu menjadi 6 kriteria. Karena yang pertama adalah budaya mutu, yang kedua relevansi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, berarti sudah 4, tambah akuntabilitas 5, dan yang keenam adalah diferensiasi misi. Itu yang keenam. Jadi 6 kriteria. Oke, next. Ya, ini sistem akreditasi nasional BAN PT, budaya mutu, kemudian relevansi tadi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian akuntabilitas, diferensiasi misi, kemudian masukan, inputnya apa, masing-masing kriteria, kemudian proses, luarannya apa, kemudian dampaknya apa. Ya, inilah yang kita jabarkan menjadi instrumen 2,0 LAM Infocom. Oke, next. Ya. Nah, terkait dengan perangkat SPMI, itu minimal mencakup kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus PPE-PPP, kemudian standar atau kriteria norma acuan mutu penyelenggara pendidikan tinggi, kemudian tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Ya. Kemudian mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi dan mengolah data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Ya, ini dari Permen 53. Oke, next. Next. Ya, jadi perangkat SPMI kita sudah tahu ini kebijakan, pedoman, kemudian standar, kemudian tata cara pendokumentasian.
Ya, ini dari Permendikbudristek 53. Next. Ya, kebijakan SPMI, definisi, ya, merupakan dokumen formal dan sebagainya. Kemudian, eh, ya, ini dari Permen. Nanti kita bisa baca di Permendikbud 53. Next. Ya, pedoman penerapan siklus PPPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Next saja ini. Ya. Kemudian standar, kriteria, norma acuan dan sebagainya. Ya, dokumen itu ada standar, ada norma acuan, fungsi dokumen dan sebagainya dijelaskan di Permen. Next. Ya, tadi sudah di awal kita menjelaskan terkait dengan standar, kemudian indikator. Ya, oke, next. Nanti kita kasih contoh lebih detail. Kemudian norma, acuan norma dari Permendikbud. Next. Bagaimana mendokumentasikan SPMI? Ya, ya. Oke, next. Oke. Ya, kita masuk ke siklus PPPP. Di bagian ini mulai kalau kita sudah paham tadi, karena instrumen 2,0 itu berbasis PPPP. Ya, mulai dari 1,0 sebetulnya. Ya, jadi pertama adalah penetapan. P pertama, penetapan standar. Ya, nanti kita ini pimpinan-pimpinan institusi nanti sudah harus mengecek kembali standar apa saja yang telah ditetapkan oleh institusinya. Kalau ada standar yang kita butuh, ya kita harus segera menetapkan standarnya. Jadi SNDikti, Permendikbud 53, kemudian standar perguruan tinggi ditentukan oleh PT. Jadi kita sudah melihat tadi yang ada di SNDikti yang ini, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Itu saja. Kemudian yang lainnya kita harus menetapkan sendiri. Perguruan tinggi menetapkan sendiri. Ya, menjadi standar perguruan tinggi. Standar perguruan tinggi harus melampaui SNDikti. Ya, menjadi dokumen standar mutu SPMI. Jadi di bagian penetapan ini adalah penetapan standarnya. Oke, next. Ya, teknik perumusan standar. Ya, jadi alternatif pertama, ya teknik merumuskan pernyataan standar. Ya. Perumusan standar PT menggunakan kata kerja yang dapat diukur. Contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, ya, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur. Contoh memahami, merasakan. Kalau kita tulis standar merasakan ini perasaanmu gitu. Ya, ya. Oke. Kemudian rumusan standar PT dengan formula A, B, C, D memenuhi unsur audience, ada behavior, competence, degree. Ya. Jadi unsur B, C, dan D itu dalam banyak hal mirip dengan key performance. Next. Nah, ini yang paling banyak biasanya. Alternatif kedua. Kan ada dua alternatif. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua lebih sederhana. Jadi, teknik perumusan standar perguruan tinggi yang kedua adalah standar dengan format key performance indicator yang memiliki komponen indikator, hal yang akan diukur, measure cara mengukur, kemudian target hasil yang diinginkan. Ya, ini cara merumuskan standar alternatif kedua. Next. Nah, ini contohnya. Ya. Contoh pernyataan standar. Dekan Ketua Direktur melakukan rekrutmen dosen agar tercapai rasio dosen mahasiswa sebesar 1:30 paling lambat akhir tahun 2022. Inilah yang disebut dengan pernyataan standar berdasarkan alternatif kedua. Ya. Jadi dari pernyataan standar itu kita bisa melihat indikatornya. Rasio dosen mahasiswa 1:30. Tahun ketercapaiannya adalah tahun 2022. Nah, ini nanti yang kita harus cari karena nanti pada saat menyusun LED harus ada pernyataan standar kita tulis. Ya. Oke, next. Contoh lain.
Ketua LP2E menetapkan rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang harus memuat peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2023. Indikatornya adalah ketersediaan Renstra yang memuat peta jalan, kemudian tahun ketersediaannya adalah tahun 2023. Oke. Next. Nah, sudah. Pindah ke pelaksanaan. Ya. Jadi nanti juga di instrumen kita seperti itu. Jadi bagian pertama penetapan, bagian kedua pelaksanaan. Apa yang dicerita di pelaksanaan? Kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mencapai standar dan indikator yang ditetapkan pada tahap penetapan. Jadi di bagian penetapan tadi ada pernyataan-pernyataan standar terkait dengan subkriteria atau kriteria. Di bagian pelaksanaan, nah kita harus bercerita bagaimana pernyataan standar itu untuk dicapai. Apa saja kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. Ya, indikator itu adalah indikator dari pernyataan standar atau indikator dari standar. Jadi di sini di bagian pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mencapai standar dan indikator yang telah ditetapkan pada tahap penetapan. Jadi harus jelas benang merahnya. Ya, kita sudah tahu nanti di bagian penetapan. Bagian kedua, jangan menulis sembarang-sembarang. Tapi menulislah sesuatu kegiatan yang kita laksanakan, bagaimana melaksanakannya dengan tujuan untuk mencapai standar. Bagaimana kita tahu standar sudah tercapai? Nanti kita evaluasi indikatornya. Ya, oke, next. Contoh tadi. Jadi tadi pernyataan standarnya seperti ini, ya. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, pelaksanaannya adalah institusi melaksanakan rekrutmen dosen baru pada bulan April 2022 dan berhasil merekrut dosen baru sebanyak 5 orang sehingga rasio dosen mahasiswa tercapai 1:40. Bukti pelaksanaan terdapat pada dokumen pendaftaran calon dosen, seleksi dan pengangkatan dosen baru tersedia pada link bla 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 bla. Ini pernyataan sangat singkat karena contoh, ya. Tetapi sebetulnya nanti yang kita tulis adalah bagaimana proses rekrutmennya. Kan kita kan mau mendapatkan target rasio dosen mahasiswa 1:30. Solusinya dengan kita mau menambah dosen misalnya, ya. Ya. Jadi institusi melaksanakan rekrutmen dosen baru. Nah, harus dijelaskan. Jangan cuma begini kalimatnya. Kalau ini kan jadi normatif. Ya, nanti kita menjelaskan bahwa proses rekrutmen dimulai dengan bla 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 bla. Mengumumkan, ada pendaftaran, ada seleksi, ada wawancara, ada rapat penentuan kelulusan. Ya, kita cerita pelaksanaannya. Ya. Ya, ini simpulannya saja ini sebetulnya. Tapi intinya adalah apa yang mau disampaikan di sini, yang kita tulis di pelaksanaan itu harus sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai standar yang telah kita tetapkan. Ya. Jadi contohnya, ya, institusi melaksanakan rekrutmen dosen baru. Ya, kemudian telah berhasil merekrut dosen baru sebanyak 5 orang. Rasionya menjadi 1:40. Ya sudah, itu saya di pelaksanaan. Ya, ya nanti kemudian bukti-bukti itu ada pendaftaran, ada seleksi, ya, ada SK penetapan, kemudian ada link yang kita tulis supaya nanti asesor bisa melihat bukti-bukti pelaksanaan. Ya, tapi kembali saya sampaikan harus lebih detail lagi nanti bagaimana melaksanakan rekrutmennya, bagaimana menentukan kelulusan dan sebagainya dan sebagainya. Itu bagian pelaksanaan. Oke, next. Ya. Ya, sama ini tadi yang contoh kedua, ya. Ketua LP2E menyusun rencana strategis penelitian dan PKM yang memuat peta jalan dan seterusnya. Oke, next. Masuk ke evaluasi. Jadi kita cepat ini. Lebih cepat lebih baik. Jadi sudah penetapan tadi, penetapan standar, ada pernyataan standar, ada indikator. Kemudian pelaksanaan. Bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan, program, melaksanakannya
untuk mencapai standar yang telah kita tetapkan. Ya. Evaluasi. Ya, jadi evaluasi itu berdasarkan Permendikbudristek 2016, ada monitoring, ada evaluasi diri, ada asesmen, ada penilaian, audit mutu internal. Ya, jadi evaluasi diri disusun form sesuai dengan tujuan atau pengakuan institusi yang dikehendaki, kemudian audit mutu internal oleh tim internal. Ya, auditor AMI memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke evaluasi nanti yang kita cerita adalah pelaksanaan audit mutu internal. Ya, setelah itu yang kita evaluasi adalah semua indikator-indikator yang telah kita tetapkan di bagian penetapan. Ya, itu yang kita evaluasi. Next. Ya, jadi evaluasi pelaksanaan standar dikti itu dilakukan dengan audit mutu. Ya, untuk memeriksa pemenuhan standar dikti pada tahap pelaksanaan standar dikti. Ya, nah hasil AMI itu terdiri atas ada 4, mencapai standar dikti, melampaui standar dikti, belum mencapai standar dikti, atau menyimpang dari standar dikti. Ya, ya ini sebetulnya nanti kita pahami bahwa standar dikti itu ada 2, ya. Ada SN dikti, kalau misalnya kita masih mengacu ke SN dikti, atau standar perguruan tinggi. Ya kan? Kan tadi pernyataan standarnya boleh dari SN dikti, boleh juga dari perguruan tinggi. Jadi setiap di bagian penetapan, ya bagian penetapan, semua pernyataan-pernyataan standar itu rujukannya kemana? Ke SN dikti kah? Atau ke standar perguruan tinggi? Ya. Kemudian dilakukan evaluasi. Setelah bercerita pelaksanaan, dilakukan evaluasi. Nanti kesimpulan evaluasinya adalah pernyataan standar ini, indikator ini melampaui, mencapai, belum mencapai, menyimpang. Ya, ya. Itu hasilnya. Oke, next. Ya, jadi evaluasi pelaksanaan standar dikti melalui audit mutu internal, melalui akreditasi oleh pihak eksternal. Ya, ada evaluasi diagnostik, ada namanya evaluasi formatif, kemudian ada evaluasi sumatif oleh audit mutu internal. Oke, next. Ya, ini contoh siklus audit mutu internal. Ya. Jadi misalnya adalah Agustus September penetapan standar, September Juni pelaksanaan, kemudian monitoring, ya, kemudian evaluasi dari Mei sampai Juni, audit internal Juli, rumusan koreksi Juli Agustus, kemudian Agustus September peningkatan mutu. Ya, ini satu siklus penjaminan mutu. Oke, next. Nah, lanjut lagi tadi. Bagaimana contoh evaluasinya? Ya, jadi tadi sudah di penetapan, sudah ada pernyataan standar, kemudian di pelaksanaan, ya kemudian evaluasi. Ya, jadi lihat benang merahnya. Ya, apa yang ditetapkan, apa yang kita cerita di pelaksanaan, kemudian apa yang kita evaluasi. Berdasarkan hasil audit mutu internal yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023, diperoleh temuan bahwa rasio dosen mahasiswa belum mencapai target pada tahun 2022, yaitu sebesar 1:30. Apa masalahnya? Jumlah pendaftar calon dosen yang memenuhi kualifikasi kurang. Ya, itulah output dari evaluasi. Ya. Jadi evaluasi itu berarti ini tadi belum memenuhi. Apa tadi kesimpulannya? Belum mencapai standar ya. Ya, ya karena rasionya targetnya 1:30, ini kita hanya mencapai 1:40. Ya. Nah, dari sini kita harus mengidentifikasi apa akar masalahnya. Ya, akar masalahnya dari indikator ini, standar ini adalah karena jumlah pendaftar calon dosennya kurang.
kurang ya, sehingga kita hanya bisa menerima 5 ya itu. Nah, nanti di sini ada 2 ya. Jadi kalau misalnya indikatornya tidak tercapai, maka yang harus kita identifikasi akar masalah. Apa akar masalahnya? Kalau misalnya indikatornya tercapai, maka yang kita identifikasi adalah faktor pendukung namanya. Apa yang menyebabkan indikator-indikator itu tercapai? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan indikator itu tercapai? Ya, jadi setelah melakukan evaluasi indikator yang telah kita tetapkan, kita mengidentifikasi 2 hal. Ya, akar masalah bagi indikator-indikator yang belum tercapai dan faktor pendukung bagi indikator-indikator yang sudah tercapai. Oke, next. Pengendalian. Nah, ini dia. Di P berikutnya. Nah, tadi pengendalian ini itu berdasarkan hasil audit mutu internal di evaluasi. Ya. Tadi di evaluasi ada mencapai standar, ada melampaui standar, ada belum mencapai standar dikti, ada menyimpang dari standar dikti. Bagaimana pengendaliannya? Ya, kalau hasil evaluasinya mencapai, maka pengendalian yang bisa dilakukan adalah perguruan tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar dikti. Ya. Kalau temuannya melampaui standar dikti, evaluasinya melampaui standar dikti, maka pengendaliannya adalah perguruan tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dikti. Ya. Kalau belum mencapai standar dikti, maka perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar dikti, ya, agar mencapai standar dikti. Kalau menyimpang dari standar dikti, maka perguruan tinggi mengembalikan pelaksanaan standar dikti pada standar dikti. Itulah yang kita state di pengendalian. Ya, ya. Cuma nanti kalau tulis jangan cuma mempertahankan. Ya. Jadi misalnya kalau sudah tercapai, pengendaliannya adalah mempertahankan. Tetapi kita harus menjelaskan upaya apa yang kita lakukan untuk mempertahankan ketercapaian indikator itu. Ya kan, pengendaliannya kan sudah jelas bahwa indikator ini sudah tercapai, sehingga kita putuskan untuk mempertahankan. Ya. Nah, sekarang untuk mempertahankan pencapaian ini supaya tidak turun, apa saja tindak lanjutnya? Ya, jadi jangan hanya berhenti sampai mempertahankan. Ya, jadi meskipun di bagian pengendalian harus tetap ada tindak lanjut. Kalau kita sebut mempertahankan, apa tindak lanjut untuk mempertahankan? Oh, karena faktor pendukungnya ini berdasarkan hasil evaluasi, maka kita akan tetap melakukan kegiatan seperti itu. Ya, di state kembali faktor-faktor pendukung yang menyebabkan indikator itu tercapai. Oke, next. Nah, contoh ya. Jadi ini pengendalian. Ya. Coba back. Kalau belum mencapai, tindakan koreksi pelaksanaan. Ya. Atau sebetulnya bisa juga penyesuaian indikator. Nanti kita coba cermati ya. Karena juga ada nanti di bagian optimalisasi itu peningkatan atau penyesuaian. Nah, sekarang indikator tadi belum mencapai, salah satu pengendaliannya adalah melakukan tindakan koreksi pelaksanaan. Ini yang dicontohkan di slide berikutnya. Next. Nah, ini. Tadi kita di pernyataan standar itu kan ingin mencapai rasio 1:30. Sudah dilakukan pelaksanaan, bla 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 bla. Kemudian dievaluasi, ternyata rasionya tidak tercapai. Berarti indikator ini tidak tercapai. Berarti standar ini tidak tercapai. Kan kesimpulannya begitu. Kalau indikatornya tidak tercapai, standarnya tidak tercapai. Ya. Nah, pengendaliannya adalah apa yang dilakukan? Ya. Berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023,
Untuk mencapai target rasio dosen mahasiswa sebesar 1:30, kan dilakukan tindak lanjut berupa peningkatan promosi untuk calon dosen baru. Rentang waktu pendaftaran diperpanjang. Penanggung jawab kegiatan ini adalah tim perekrutan dosen baru. Itulah pengendaliannya. Jadi pengendalian itu berbasis kepada standar, berbasis kepada indikator. Kegiatan program yang kita tulis harus jelas merujuk kepada indikator yang mana. Ini contohnya, ya. Jadi contohnya adalah indikator atau standar terkait dengan rasio dosen mahasiswa. Ya, pernyataan standarnya seperti itu, 1:30. Pelaksananya tadi perekrutan dosen, pas dievaluasi indikator ini, indikator 1:30 belum tercapai. Ya, berarti standar itu tidak tercapai. Dievaluasi, belum mencapai standar. Pengendaliannya adalah pada tindakan koreksi pelaksanaan. Jadi indikator 1:30 tetap dipertahankan. Berarti kan indikatornya tidak berubah. Tapi yang kita kendalikan adalah koreksi pelaksanaannya. Ya, nanti perhatikan baik-baik. Karena bisa juga kita sebetulnya indikatornya kita ubah. Boleh. Ya, tapi di contoh ini indikatornya tetap. Wah, saya tetap mau 1:30. Oke. Terus yang kita kendalikan apa? Ya, saya kendalikan proses pelaksanaan. Jadi untuk mencapai target 1:30 maka akan dilakukan lebih lanjut promosi ke calon dosen baru, tentang pendaftaran diperpanjang, karena berdasarkan akar masalah, kenapa tidak tercapai tadi, kenapa kualifikasi yang mendaftar itu kualifikasinya kurang, karena mepet pendaftarannya. Ya kan? Itu dari evaluasi tadi muncul itu. Ya, kenapa ini kurang yang mendaftar, kualifikasinya kurang. Oh, karena pendaftarannya sangat mepet dan sebagainya. Sehingga berdasarkan akar masalah yang diperoleh, itulah yang kita kendalikan. Oke, next. Peningkatan. Terakhir. P terakhir. Recording stopped. Belum habis materinya. Recording in progress. Kalau bisa minum dulu. Ya, baik. Nah, untuk peningkatan standar, ini disebut optimalisasi, ya. Itu sebetulnya bisa peningkatan, bisa penyelarasan, bisa penyesuaian. Ya, jadi peningkatan itu, optimalisasi itu, jadi peningkatan standar adalah proses optimalisasi yang dapat berupa peningkatan atau penyelarasan atau penyesuaian. Jadi tidak harus peningkatan standar. Ya, boleh penyesuaian, boleh penyelarasan. Peningkatan itu adalah meningkatkan standar atau indikator yang sudah tercapai. Ya, ya, jangan yang tidak tercapai baru kita tingkatkan. Sudah tidak dicapai, kita tingkatkan lagi. Bagaimana caranya ini? Nah, gitu. Ya. Ada penyelarasan, mempertahankan standar atau indikator yang berlaku saat ini. Kemudian ada penyesuaian, menurunkan standar atau indikator yang berlaku saat ini dengan catatan tidak boleh dibawa SNDikti. Nah, ini sudah job. Kita kembali saja ke SNDikti, ya boleh. Tapi jangan dibawanya. Boleh. Tidak boleh dibawa SNDikti. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini standar. Tadi sudah di awal dengan menetapkan rasio melakukan ini sebetulnya bukan ya rekrutmen dosen agar tercapai rasio dosen mahasiswa paling lambat akhir tahun. Oke. Ini standarnya. Next. Nah, ini ada standar, ada pelaksanaan tadi kita sudah cerita, kemudian ada evaluasi. Nah, yang ini ya, yang ini kita mau lakukan penyesuaian. Ya. Jadi di bagian optimalisasi. Ya, berdasarkan hasil rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 disepakati bahwa standar yang berbunyi dekan ketua direktur melakukan rekrutmen agar
rekrutmen dosen agar tercapai rasio dosen mahasiswa sebesar 1:30 paling lambat tahun 2022 disesuaikan. Pernyataan standarnya disesuaikan menjadi dekan ketua direktur melakukan rekrutmen dosen agar tercapai rasio dosen mahasiswa sebesar 1:35 paling lambat akhir tahun 2024. Jadi ini indikatornya yang diubah. Ya. Ini karena pernyataan standar ini indikatornya ada di pernyataan standarnya. Jadi pernyataan standarnya harus diubah. Kalau misalnya kita membuat pernyataan yang indikatornya terpisah, nanti tinggal indikatornya yang diubah. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan penyesuaian. Meskipun di situ contoh peningkatan. Tapi peningkatan ini masuk kategori penyesuaian. Ya. Jadi indikatornya yang disesuaikan. Ya. Jadi indikatornya tadi target 1:40, 1:30, kita ubah menjadi 1:35. Berarti kan ada perubahan indikator. Tindak lanjutnya apa? Ya sama tadi. Bisa juga seperti tadi. Kegiatannya. Misalnya promosi, menambah rentang waktu, tidak apa-apa. Ya. Tapi kita melakukan perubahan indikator. Itulah yang masuk di peningkatan. Oke, next. Oke, back dulu, back. Ini saya mau ini karena ini mungkin nanti agak bisa bingung ya. Jadi kalau kita ini kan contoh ya. Kalau misalnya di pengendaliannya seperti tadi, tidak boleh lagi di state di peningkatannya seperti ini. Ya kan? Kalau kita kembali ke pengendalian, coba back. Nah ini, kan di pengendalian tidak merubah indikatornya. Ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita memutuskan seperti ini, maka nanti di peningkatan kita tidak tulis lagi seperti yang contoh di peningkatan. Karena bingung nanti mau bagaimana ini. Ini bilang 1:30, di peningkatan bilang 1:35. Jadi kita yang memutuskan, perguruan tinggi memutuskan. Apakah mau indikatornya tetap dengan melakukan koreksi pelaksanaan atau mau mengubah indikatornya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau indikatornya tetap, koreksinya ada pelaksanaan, begini redaksinya di pengendalian. Tetapi misalnya kalau kita mau tetap, maka contoh yang di peningkatan kita ambil. Ya. Jadi nanti di sini tetap ada pengendalian, ya. Kemudian nanti di peningkatan itu adalah perubahan indikator. Jadi masuk di bagian penyesuaian. Ya. Ini saya khawatirnya nanti contoh begini. Saya khawatir nanti kita membuat seperti ini juga. Satu indikator beda di pengendalian, beda di peningkatan. Ya. Ya, ini contoh salah satunya saja. Ya. Kalau kita putuskan untuk tetap indikatornya, maka seperti contoh di pengendalian. Harus konsisten tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sudah bisa melihat treatmentnya. Ya, apa yang terjadi kalau indikator itu tidak tercapai. Terus bagaimana pengendalian atau bagaimana peningkatannya. Ya. Nah, sekarang ini semua indikator atau pernyataan standar atau indikator yang ada di penetapan harus masuk di pengendalian semuanya. Baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai. Harus jelas. Apakah dipertahankan, apakah ada peningkatan, apakah ada penyesuaian. Ya. Kemudian di bagian peningkatan nanti ya tentunya hanya indikator-indikator yang kita sesuaikan. Ya, apakah kita lakukan peningkatan ataukah penyesuaian yang kita tulis di bagian peningkatan. Oke, next. Oke, bagian terakhir. Framework LAM Infocom. Jadi ya ini surat edarannya seperti tadi pertanyaan awal. Instrumen 1,0 itu terakhir di batch 2. Kemudian mulai batch 3 tahun 2025 kita menggunakan instrumen LAM Infocom 2025 atau instrumen 2.0.
nol. Ya, jadi insya Allah mulai September, 1 September sampai 15 September, kita menerima pengajuan akreditasi LAM Info instrumen akreditasi 2.0. Oke, next. Ya, ini yang LAM Infocom 1.0 framework. Jadi ada standar nasional SNDikti, kemudian standar perguruan tinggi, 9 kriteria, PPEPP. Oke, next. Nah, menjadi seperti ini. Ya, jadi 9 kriteria tadi di mapping ke kriteria SAN 2023. Jadi kalau tadinya ada 9, sekarang menjadi 6. Budaya mutu, mapping sebelumnya dari kriteria 2, kemudian relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang 1.0-nya itu ada di Recording in progress. 9, kemudian 7, 9B, 9C, dan seterusnya. Kemudian akuntabilitas, diferensiasi, misi. Ya, jadi yang kriteria SAN 2023 itu adalah 2.0. Kemudian modelnya tetap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Oke, next. Nah, ini dia. Welcome to LAM Infocom 2.0. Ya, budaya mutu, relevansi, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akuntabilitas, diferensiasi, misi, ya. Ya, kemudian masukan proses luaran dampak, ada dampak menggunakan PPEPP. Ya. Jadi kriterianya ada 6, ya, 4 sebetulnya, cuma kriteria relevansi terbagi 3, jadi kita menjadi 6. Kemudian aspek yang dinilai masukan proses luaran capaian dampak menggunakan PPEPP. Ya, melahirkan instrumen akreditasi LAM Infocom 2.0. Oke, next. Ya, sudah tadi jadi sama. Ada kondisi eksternal, masih ada. A. Kemudian B, profil IPPS masih ada. Kriteria, sisa 6. Kemudian suplemen, ada. Ya. Untuk melihat apakah kurikulum program studi itu sesuai dengan acuan kurikulum. Baik ACM dan sebagainya. Oke, next. Ya, tadi sudah polanya, masing-masing kriteria, penetapan, kebijakan, standar, indikator, pedoman, peraturan, pelaksanaan, ya, kemudian evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ya. Jadi di aspek penetapan itu dimulai dengan kebijakan. Kemudian standar. Kalau standar itu berarti ada pernyataan standar. Kemudian indikator. Ya. Pedoman, peraturan itu sebetulnya adalah bagian dari kebijakan. Ya. Kemudian pelaksanaan atas standar, evaluasi secara berkala mengenai ketercapaian standar indikator, pengendalian dan tindak lanjut, revisi rekomendasi, kemudian optimalisasi, peningkatan, penyesuaian, dan penyelesaian. Next. Ini lebih detail lagi. Ya, jadi standar perguruan tinggi melampaui SNDikti, standar dan indikator ditetapkan, ya. Ada SK, pedoman, panduan, semua standar, semua indikator untuk mengukur standar, ya. Pelaksanaan, semua laporan pelaksanaan dari setiap unit yang sudah ditetapkan, ya. Semua laporan pelaksanaan setiap unit dievaluasi melalui SPMI, ya. Evaluasi, kemudian pengendalian, peningkatan. Oke, next. Ini tahapan akreditasi, 3 batch, batch 1, 2, 3, ya, batch 1 Januari, April, batch 2 Mei, Agustus, Juli ini visitasi, pertengahan Agustus penetapan. Maksudnya
pengumuman hasil. Ya. Mulai lagi 1 September menerima lagi sampai 15 September, Oktober, akah pemeriksaan DES, November visitasi lagi. Kita ke Manado lagi. Ya, pertengahan Desember keluar lagi pengumuman. Ya, kan sudah jelas. Jadi kita sudah tahu pasti keluar nilainya. Aman, tidak perlu menunggu terlalu lama. Kapan ini keluar nilai? Kan itu enaknya dalam Infocom tuh. Iya, tahu Mi bahwa jadi kalau misalnya ada nanti yang salah, kenapa semua wisuda belum keluar SK akreditasi? Berarti kita yang salah, bukan dalam Infocom. Karena kita sudah tahu dalam Infocom pasti mengeluarkan akreditasi pada bulan 12 atau pada bulan Agustus. Nah, ya. Jelas kapan keluar nilai akreditasinya. Next. Jadi prodi juga aman. Toh? Nah, saya sudah mau mati ini. Nah, berarti saya harus ajukan ini supaya keluar ini. Kan begitu. Tidak menunggu dalam kegelapan. Oke, kemudian suplemen program studi. Ya, ada mata kuliah inti program studi, mata kuliah domain spesifik dan lingkungan bidang prodi, mata kuliah terkait matematika yang relevan dengan bidang prodi, proyek utama, capstone project. Jadi harus ada. Ya, seperti itu. Nanti ya ini juga harus diingat karena setiap prodi ada suplemennya, ya, khususnya S1 untuk melihat bahwa kurikulumnya itu sesuai dengan prodinya. Itu gunanya. Ya, jangan lupa mengisi suplemen. Jadi suplemen itu hanya berisi kelompok mata kuliah. Mata kuliah inti, mata kuliah domain spesifik, mata kuliah terkait matematika. Ya, ini juga mengantisipasi untuk kita mau akreditasi internasional. Ya, jadi di Indonesia itu sudah menggunakan Washington Accord lewat IABI itu mensyaratkan harus ada mata kuliah matematika. Tapi tidak ada batasan SKS-nya. Yang penting ada. Kalau teknik minimal 20% itu adalah basic science, matematika, fisika. Tapi kalau computing yang penting ada matematika, aman nih. Ya, bisa mitra akreditasi internasional. Oke, next. Ya, ini rubrik penilaian. Kita tidak perlu perdebatkan. Nanti kalau divisitasi, Pak, tulis Ki, sangat efektif. Efektif gini, sangat ini. Nah, makanya itu kita tidak akan pernah menemukan komentar sangat efektif. Tapi kita berdasarkan narasi, oh ini maksudnya nih Bapak, aman. Ya, gitu. Makanya kita melihat instrumen, narasi-narasi yang ada, oh ini di bagian penetapan. Ada peraturan rektor nomor bla 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 tentang ini. Standar visi misi, kode standar ini. Pernyataan standar bla 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 bla, indikator. Pernyataan standar bla bla bla, indikator. Pasti itu sangat lengkap. Tidak usah bertanya, Pak sangat lengkap gini. Tidak usah, pasti sangat lengkap kalau ada itu. Ya, ya. Oke, saya kira itu untuk bagian pertama. Ya, Mas 11.43 masih ada 15 menit untuk tanya jawab sebelum kita break. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada, enggak usah ada. Saya ada, Ibu. Silakan, Bu. Baik, Prof. Tadi penyampaian dari Prof. Sri lanjut untuk sesi diskusi. Ya, jadi baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan untuk materi dari Prof. Amil. Untuk selanjutnya itu sesi diskusi. Kami harap untuk ada dari Bapak Ibu para peserta untuk bertanya. Ya, baik langsung saja ya. Langsung saja ya, Prof. Baik. Dari sini ya, Pak.